Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Kavarina dengan NIM 251117646017 dari kelas 2025A. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari video pertemuan ke-5. 7. Klasifikasi negara menurut Maurice Duverger. Maurice Duverger mengatakan bahwa dalam semua kelompok manusia, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling primitif sampai yang paling modern, dari yang terlemah sampai yang terkuat, tentu terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat prinsipal antara orang-orang yang berkuasa atau yang memerintah dengan orang-orang atau rakyat yang dikuasai atau diperintah. Dan besar kecilnya perbedaan ini tergantung daripada sistem pemerintahnya. Demikian pula dalam semua ikatan atau perkumpulan, perbedaan yang demikian itu selalu ada. Tetapi ada sementara sosiolog, yaitu aliran Durkheim, yang membenarkan adanya pendapat bahwa semasa permulaan kebangunan peradaban manusia, perbedaan antara penguasa atau pemerintah dengan orang-orang yang diperintah itu tidak ada. Mereka ini mengatakan bahwa dalam suatu kelompok manusia, kekuasaan itu tidaklah hanya dijalankan oleh beberapa orang tertentu saja, tetapi merata dalam kelompok itu, karena setiap orang, jadi semua anggota kelompok tersebut itu tunduk pada norma-norma umum yang ditetapkan oleh kelompok tersebut. Jadi pada waktu itu sesungguhnya semua orang diperintah dan tidak ada yang memerintah. Tapi kemudian lalu ada beberapa orang yang menyatukan diri dan mengangkat dirinya sebagai penjelmaan daripada norma-norma umum tersebut serta memerintah kelompok tadi. Dengan demikian lalu timbul pempribadian kekuasaan dan terjadilah perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Maurice Duverger, teori ini mungkin betul dan mungkin pula sesuai dengan nyatanya, tetapi kita akan suka mengetahuinya. Oleh karena dalam kelompok tadi yang paling primitif sampai yang termodern yang sudah kita kenal dan dapat kita pelajari, tentu kita akan mendapatkan tanda-tanda pempribadian kekuasaan dan orang dapat menyebutnya pendeta, wali, ketua, kepala keluarga, kepala suku, atau sebutan lain lagi. Jadi pendeknya dalam setiap kelompok manusia yang kemudian kita sebut bangsa tentu ada segolongan orang-orang yang memerintah. Adapun baik buruknya pemerintahan itu sangat tergantung pada kebijaksanaan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Dan dalam hal ini cara atau sistem pengangkatan orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan dan memegang kekuasaan itu merupakan sendi pokok dalam sistem pemerintahan dalam suatu negara. Selanjutnya, oleh Maurice Duverger dikatakan bahwa dalam luar nampaknya sekarang doktrin atau ajaran demokrasi menentang dan menolak kesadaran umum ini, sebab bukanlah demokrasi yang dirumuskan sebagai pemerintah dan oleh dan untuk rakyat, itu malah menolak adanya perbedaan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Sebagai contoh, misalnya Republik Kota Yunani dulu, juga Romawi, juga ada pada zaman modern, misalnya keadaan di Swiss dan negara-negara demokrasi lainnya. Bukankah di situ dikatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan, rakyat menjadi baik yang memerintah maupun yang diperintah. Sesungguhnya itu tidak lain daripada merupakan khayalan serta pemainan kata-kata belaka. Bicara tentang pemerintahan dan oleh dan untuk rakyat adalah bicara omong kosong. Dalam Republik Kota Yunani dulu, juga Romawi, begitu pula dalam kanton-kanton Swiss dewasa ini urusan kolektif diatur oleh beberapa orang, dan jangan mengira mereka itu tidak memerintah. Dewan rakyat tidak terus-menerus bersidang melainkan berselang dalam waktu lama atau pendek, dan sesungguhnya mereka hanya dapat mengurus beberapa hal yang luar biasa saja. Tambahan pula, di dalam tubuh dewan itu sendiri selalu terjadi suatu fraksi, suatu minoritas gesit yang menguasai massa, orang-orang yang memerintah pula yang berkedudukan lain daripada orang-orang yang diperintah. Menurut Aristoteles, demikian Maurice Duverger selanjutnya membesar Athena yang paling penting tidak ada disebut dalam undang-undang dasar. Jabatan itu diduduki oleh ketua fraksi yang sesungguhnya memimpin dewan, lagi pula selalu mendengarkan putusan-putusannya. Aristoteles menampakkannya menteri perdana atau prestatus dari rakyat. Teoretikus demokrasi yang paling terkemuka secara pun yaitu Jean-Jacques Rousseau yang menunjukkan secara tegas bahwa perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah itu tidak dapat ditiadakan. Dalam hal ini, Rousseau mengatakan kalau dipegang arti kata seperti diartikan umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan ia tidak akan ada. Adalah perwalian dengan kodrat alam bahwa yang berjumlah besar meminta, sedangkan yang paling sedikit jumlahnya harus diperintah. Demikianlah Maurice Duverger dalam usahanya untuk mempertahankan pendapatnya bahwa dalam setiap kelompok, dari yang paling primitif sampai yang paling modern yang kemudian disebut negara, selalu terdapat segolongan orang yang memerintah dan selalu terdapat pula perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dan memang demikianlah kenyataannya. Sesuai dengan pendapatnya itu, maka Maurice Duverger mengatakan atau berpendapat bahwa dalam arti yang seluas-luasnya yang disebut tata negara ialah rupa daripada perbedaan umum antara orang-orang yang memerintah dengan orang-orang yang diperintah, sebagaimana itu terjadi dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan dalam arti yang lebih terbatas, istilah tata negara hanya dapat dipakai buat menunjukkan bangun pemerintahan dalam masyarakat manusia yang tertentu macamnya, yaitu negara. Baiklah diperhatikan bahwa
jika diadakan perbandingan antara bentuk pemerintah dalam kerukunan macam bentuk tadi tidak merupakan pangkal daripada perbedaan hakiki, sebab perbedaan itu bersifat tingkat saja dari semua golongan atau kesatuan sosial. Negara itu sesungguhnya merupakan kesatuan yang paling sempurna organisasinya. Maka tata negara kesatuan sosial lain itu dapat dipelajari dalam hubungan dengan tata negara nasional. Juga dalam mengambil batas-batas demikian penyelidikan kita ternyata luar biasa luasnya. Sedangkan hasil-hasilnya sulit benar diutarakan dalam penjelmaan yang singkat. Jadi haruslah kita membatasi diri pada usaha untuk menggambarkan suatu skema umum, membuat suatu pembagian umum di mana semua tata negara dapat ditempatkan sedemikian rupa, sehingga urutannya menunjukkan orisinalitas masing-masing. Sementara itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Moran de Vega membagi pembicaraan dalam bukunya tersebut dalam dua bagian, yaitu bagian pertama uraian atau pembicaraannya bersifat analitis. Dalam bagian ini dibicarakan suatu penentuan sendi klasifikasi atau pembagian dengan mempelajari satu persatu masalah-masalah perihal struktur yang sama-sama dimiliki oleh semua tata negara. Sepertinya pemilihan para penguasa, bentuk berbeda pemerintah, pembagian dan batas kekuasaan pemerintah. Dalam bagian kedua, uraiannya bersifat sintetis. Di sini digambarkan jenis-jenis terpenting daripada pemerintah yang betul-betul ada di dunia, serta variasi-variasi daripada setiap jenis tadi. Mengenai metode penyidikan serta pembicaraannya, Moran de Vega mengatakan bahwa sering dijumpai kecenderungan untuk menggambarkan ketatanegaraan menurut bentuk yuridisnya. Dengan mengesampingkan kenyataan daripada caranya ia bertindak, mungkin juga pendirian itu dibenarkan oleh kejadian-kejadian di mana orang-orang yang memerintah benar-benar berusaha untuk menyesuaikan tindakannya pada ketentuan-ketentuan dalam konstitusi. Bila demikian, hanya kita akan bersyukur. Terdesak ini terdapat jurang antara hukum dan kenyataannya, antara naskah dan masanya, juga yang semakin lama semakin lebar. Dunia ini tidak kurang jumlah konstitusi yang sama sekali hampa, yang merupakan suatu pemerintahan dengan tiada pertalian yang nyata dengan pihak yang benar-benar memerintah negara. Sehingga konstitusi itu hanya merupakan tadang atau mengikat buat pihak itu. Maka kalau hendak dijaga kebenarannya, kenyataan terakhir itu harus diperhitungkan pula. Selanjutnya dalam permulaan bagian pertama dari bukunya tersebut di atas dikatakan oleh Moran de Vega bahwa tata negara seluruhnya adalah sekelompok jawaban-jawaban atas soal-soal yang menghadapi kehidupan dan organisasi orang-orang yang memegang pemerintah di dalam suatu kesatuan sosial atau negara. Dalam hal ini, seperti tadi telah dikatakan, banyak persoalan-persoalan tentang masalah-masalah yang timbul untuk dihadapi. Sepertinya bagaimana pemilihan para penguasa itu, bagaimana cara pembagian kekuasaan, perlu tidaknya adanya pembatasan kekuasaan para penguasa, jika perlu bagaimana caranya dan sebagainya. Semua penjelasan atau jawaban daripada masalah-masalah tersebut di atas menurut Moran de Vega dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu satu, bertentangan dengan adanya kecenderungan ke arah doktrin liberalisme, yaitu kecenderungan untuk mengurangi kekuasaan para penguasa sehingga menguntungkan orang-orang yang perintah. 2. Bertentangan dengan adanya kecenderungan ke arah doktrin otoritarisme, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan serta memperkuat kekuasaan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan negara, sehingga memperlemah orang-orang yang diperintah. Dengan demikian, di sini orang berdiri pada persimpangan dua konsepsi perihal kehidupan manusia, perihal masyarakat beserta seluk-beluknya pada titik silang dua filsafat, dua doktrin, dua sistem hidup yang kesemuanya merupakan pokok pangkal dari mana timbul berbagai macam sistem ketatanegaraan sebagai modalitas pelaksanaan teknis daripada suatu konsepsi. Sedangkan nilai daripada sesuatu pemerintah itu untuk sebagian besar sangatlah tergantung daripada kualitas orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan tersebut. Itulah sebabnya, maka cara atau sistem pemilihan atau pengangkatan para penguasa itu merupakan salah satu sendi pokok daripada sesuatu pemerintahan. Sesuai dengan pendapatnya tersebut di atas, maka Moran de Vega dalam mengklasifikasi negara mempergunakan kriteria bagaimanakah sifat relasi atau hubungan antara para penguasa dengan rakyat yang diperintah. Relasi tersebut nampak dengan jelas pada cara atau sistem pemilihan atau pengangkatan para penguasa tersebut. Adapun cara atau sistem ini banyak sekali cara ragamnya yang masih kemudian dapat digolongkan dalam dua cara. Yang kemudian nanti dua cara ini masih dapat dikombinasikan dalam sistem campuran, yaitu 1. Cara pertama dalam pengangkatan para penguasa itu ialah cara atau sistem di mana rakyat tidak diikutsertakan dalam pengangkatan atau pemilihan orang-orang yang akan memegang kekuasaan pemerintah negara. Jadi di sini hendak menjauhkan rakyat dari perintah itu dari pemilihan orang-orang yang akan memegang kekuasaan pemerintahan negara. Sistem demikian ini oleh Moran de Vega dinamakan sistem autoritas. Ini sesuai dengan doktrin otoriter. Negara yang demikian disebut negara otoraksi. Sistem ini untuk masa sekarang praktis sudah tidak ada lagi dengan negara yang menganutnya, kecuali dalam negara-negara yang sosiologis terbelakang dan negara-negara diktator modern. Akan tetapi sistem tersebut yang praktis pada garis besarnya sesuai dengan ajaran atau doktrin otoriter. Selama beberapa abad yang lampau banyak negara-negara yang menganutnya, dan ini demokrasi atau terselubung dalam berbagai macam sistem, yaitu
1. Perebutan kekuasaan. Ini adalah cara yang pertama-tama untuk pengangkatan para penguasa, yaitu pihak yang satu merebut kekuasaan dari pihak yang lain. Orang pertama yang berkuasa yang menjadi raja tentunya seorang prajurit yang mujur nasibnya. Perebutan kekuasaan ini sesungguhnya bukan suatu cara yang bersifat yuridis berdasarkan hukum untuk pengangkatan para penguasa, tetapi hanyalah merupakan kenyataan belaka dan malahan sebetulnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Tetapi kemudian dari pelanggaran hukum ini segera akan menimbulkan keadaan hukum baru. Oleh karena pihak yang menang dalam perebutan kekuasaan tersebut lalu berusaha selekas mungkin memperesmikan atau mengesahkan kedudukannya. Perebutan kekuasaan ini dapat terbentuk atau dijalankan dengan berbagai macam cara, ialah A. Revolusi, yaitu suatu cara perebutan kekuasaan dengan mempergunakan kekuatan seluruh rakyat. B. Coup d'etat, yaitu suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan perintah lama untuk menggulingkan dan kemudian menggantikannya. C. Pronunciamiento, cara ini adalah semacam coup d'etat tetapi dengan menggunakan kekuatan militer. Menurut De Vega, yang paling banyak terjadi adalah bentuk kombinasi dari berbagai bentuk cara tersebut di atas. 2. Sistem keturunan. Ini adalah merupakan bentuk pemerintahan otoritaris yang paling banyak kita dapatkan, dan pada umumnya sistem ini hanya berlaku terhadap satu orang raja digantikannya oleh keturunan yang berhak. Tetapi di samping itu ada pula suatu badan atau organ yang haknya turun-temurun. Kalau ditinjau dari sejarahnya, sistem keturunan ini sering dapat menyusul pada sistem perebutan kekuasaan, yaitu semoga penyerahan kekuasaannya kepada keturunannya, atau kadang-kadang sistem ini timbul sebagai deformasi, perubahan bentuk ke arah keburukan daripada kooptasi, atau malahan daripada sistem pemilihan. 3. Kooptasi. Ini adalah menunjukkan calon-calon penguasa oleh penguasa lama yang kemudian akan menggantikannya. Jadi di sini penguasa yang akan digantikan itu telah menunjuk penggantinya sebelum mereka itu digantikan. Seperti dalam hal sistem keturunan, sistem ini dapat berlaku untuk satu orang tunggal atau untuk suatu dewan. 4. Sistem pengundian. Sistem ini pernah dilaksanakan di beberapa kota Yunani kuno untuk mengangkat magistrat. Untuk masa sekarang, sistem pengundian ini hanya terdapat sebagai hipotesa saja di lapangan administrasi atau pengadilan tradisional untuk mengangkat anggota-anggota yuri. 5. Ada lagi suatu sistem, yaitu bahwa pengangkatan penguasa yang akan menggantikan itu dilakukan oleh penguasa lain. Jadi yang mengangkat atau memilih itu bukannya penguasa yang akan menggantikannya, melainkan adalah penguasa lain. Maka cara ini tidaklah murni autoraksi, karena segala sesuatunya akan tergantung kepada penguasa yang melakukan pengangkatan tersebut. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Pengangkatan itu dapat dilakukan dengan sistem pemilihan. Jika demikian, maka akan mempunyai sifat demokratis. Tetapi dapat juga pengangkatan itu dilakukan dengan cara bukan pemilihan. Jika demikian, ini akan mempunyai sifat autoraktis. Biasanya para penguasa yang diangkat dengan sistem ini kedudukannya agak lebih rendah daripada penguasa yang mengangkatnya. Sistem ini dalam banyak hal dilaksanakan dalam pengangkatan para pembesar administratif dan jarang dilakukan dalam pengangkatan para pembesar pemerintahan dalam arti kata yang sesungguhnya. Sungguh pun demikian dalam praktek sering juga dilakukan untuk pengangkatan para menteri. Selanjutnya oleh Manfred de Vega dikatakan bahwa dalam bentuk apapun juga buat kelahiran dan kehidupan antarkasih diperlukan suatu konsepsi yang bersumber keagamaan perihal kekuasaan. Sebab bagaimana sesungguhnya dibenarkan bahwa beberapa orang memerintah manusia selamanya dengan tiada diringi di dalam melaksanakan jabatan itu. Kalau para penguasa itu tidak dipandang sebagai perwujudan daripada Tuhan atau daripada kekuatan-kekuatan gaib yang dalam batin manusia primitif mendahului keiyafan tentang Tuhan atau daripada mite-mite yang lepas dari keagamaan sepertinya tentang bangsa, negara, kelas dan sebagainya yang dalam batin manusia modern menggantikan pikiran tentang Tuhan. Jadi ketatanegaraan dari negara-negara otoritaris berdasarkan pada yang irasional. 2. Cara atau sistem yang kedua yang dikemukakan oleh Manfred de Vega dalam pengangkatan para penguasa adalah suatu cara di mana dalam pengangkatan para penguasa tersebut rakyat diikutsertakan. Jadi di sini ada keinginan untuk mendekatkan hubungan antara penguasa dengan rakyat diperintah. Cara dengan ini disebutnya cara yang demokratis, maka negaranya lalu juga disebut negara demokrasi. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa sistem ini sesuai dengan doktrin liberalisme, karena kekuasaan penguasa di sini lalu dapat dibatasi. Dan sistem inilah orang hendak mengembangkan pemerintahan dengan dasar-dasar yang rasional. Sistem demokrasi ini menurut sejarahnya lahir pada zaman Yunani kuno dan disebut sistem demokrasi langsung dalam arti bahwa menurut konsepsinya semua warga negara dapat secara langsung memilih serta ikut memikirkan jalannya pemerintahan. Bahkan dikatakan semua orang ikut memerintah. Maka sistem ini sebetulnya hanya dapat dilaksanakan dalam negara-negara yang masih kecil, rakyatnya masih sedikit, jadi mudah dikumpulkan serta urusannya masih sangat sederhana, di mana rakyat dapat secara langsung mengurusnya. Walaupun demikian, dalam banyak hal sistem ini selalu menjadi sasaran demokrasi yang sama sekali merubah cara dan sifatnya. Sepertinya disaksikan oleh Aristoteles di Athena, bahwa di dalam majelis umum selalu terjadi golongan-golongan, yaitu beberapa orang berkumpul mendekati ketuanya, sedangkan masa rakyat menganut saja dengan menerima dan meresmikan asal-usul mereka.
Tetapi bagaimanapun juga keadaannya, sistem demokrasi langsung ini belum pernah dapat dirasakan secara konsekuen dalam sejarah ketatanegaraan. Sekalipun pada zaman Yunani kuno itu sendiri, kalau tokoh orang selalu mengatakan sebagai contoh klasik dari pelaksanaan demokrasi langsung adalah negara Yunani, itu hanya namanya saja. Tetapi kenyataannya, karena pada zaman Yunani kuno itu pun kenyataannya yang berhak ikut memikirkan jalannya pemerintahan. Lebih-lebih yang ikut memerintah itu hanyalah orang-orang yang tertentu saja, yaitu orang-orang yang merdeka. Jadi misalnya budak-budak berlian, orang-orang yang sakit ingatan, anak-anak yang dianggap belum dewasa, orang-orang yang tidak mampu membayar pajak, bahkan juga orang-orang perempuan itu tidak mempunyai hak kenegaraan sama sekali. Baru kemudian pada abad ke-18 timbul suatu sistem demokrasi baru yang memberikan kemungkinan untuk dapat dilaksanakan dalam negara-negara yang besar serta berkembang ke arah peradaban modern. Karena dalam sistem demokrasi ini tidaklah semua orang warga negara diikutsertakan secara langsung dalam pemerintahan, melainkan mereka itu memilih wakil-wakil mereka di antara mereka itu sendiri yang kemudian duduk dalam badan-badan perwakilan. Inilah sebabnya maka sistem demokrasi ini disebut demokrasi tidak langsung atau disebut juga demokrasi perwakilan. Dan di sini demokrasi itu mendapatkan pengertian yang sebenarnya dalam arti bahwa para penguasa itu dipilih oleh rakyat. Adapun tentang bagaimana cara pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan dan pelaksanaannya ada berbagai macam cara. Lagi pula mengenai jumlah dan susunan daripada badan perwakilan itu masing-masing negara tidaklah sama. Tapi pokoknya di mana ada pemilihan secara bebas dan rahasia serta beres, disitulah ada sistem demokrasi. Dan dalam bentuk inilah sistem demokrasi sedikit demi sedikit meluas ke hampir semua negara-negara modern. Semenjak timbulnya sistem demokrasi perwakilan, sejak itu pula lahir dua macam keadaan baru, ialah penerimaan sistem pemilihan umum dan partai-partai politik yang terorganisir. Memang semula sistem demokrasi perwakilan ini kurang mendapatkan kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena dalam pemilihan para penguasa itu tidak beres, yaitu bahwa para penguasa itu hanya dipilih oleh segolongan orang-orang saja. Dan golongan ini hanya terdiri daripada orang-orang tertentu saja, yang biasanya ini adalah golongan orang-orang kaya. Tapi kemudian secara berangsur-angsur jumlah pemilih ini bertambah besar disebabkan karena desakan-desakan daripada prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Istimewa ketika pada tahun 1848, yaitu ketika Prancis menghapuskan perbedaan tingkat kekayaan sebagai syarat untuk dapat memiliki hak suara dalam pemilihan. Tetapi ini sayang, perbedaan hak antara orang laki-laki dengan orang wanita belum dapat dihapuskan pada waktu itu. Bagi kaum wanita ini di kebanyakan negara baru pada abad dapat diikutsertakan dalam pemilihan. Dan dengan demikian pemilihan umum ini lalu mendapatkan kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Mengenai partai-partai politik, ini memang punya peranan penting serta menentukan sekali pada waktu pertumbuhan serta perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Tetapi kiranya baiklah kita jangan sampai melupakan kenyataan bahwa pada masa akhir-akhir ini partai-partai politik tersebut malah mengancam kewibawaan sistem demokrasi perwakilan tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila dewan pimpinan partai mau menggantikan para penguasa yang telah terpilih itu, atau apabila para penguasa itu memasukkan kehendaknya dalam suatu partai dengan melalui rakyat memilih. Maka di sini akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dalam banyak hal, sistem demokrasi perwakilan ini individu mendapatkan kebebasan seluas-luasnya dan lapangan pemerintahan dalam arti dapat ikut menentukan jalannya pemerintahan secara bebas. Maka sistem demokrasi ini disebut pula demokrasi liberal. 3. Cara atau sistem yang ketiga yang dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam pengangkatan atau pemilihan para penguasa adalah suatu sistem campuran atau kombinasi antara sistem demokrasi dengan sistem autokrasi. Sistem campuran ini nanti akan menimbulkan negara oligarki. Jelasnya ada sebagai berikut, bahwa di samping negara-negara yang melaksanakan sistem pemerintahan autokrasi dan demokrasi seperti diuraikan di atas, masih ada lagi sistem pemerintahan yang merupakan sistem campuran atau kombinasi daripada kedua sistem tersebut. Dan ini sebetulnya adalah merupakan bentuk-bentuk peralihan dari autokrasi ke demokrasi. Dalam pemerintahan sistem campuran ini, unsur-unsur atau prinsip-prinsip demokrasi mendesak unsur-unsur atau prinsip-prinsip autokrasi. Menurut Maurice Duverger, sistem pemerintahan campuran ini adalah merupakan suatu sistem pemerintahan di mana orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah negara itu dipilih atau diangkat dengan cara-cara yang merupakan bentuk pemilihan dari cara autokrasi ke cara demokrasi. Dan sistem pemerintahan campuran ini menurut beliau dapat dibedakan dalam 3 jenis bentuk. Dan untuk dapat membedakan ini, orang harus melihat dengan cara bagaimanakah prinsip-prinsip autokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi itu bercampur, yaitu 1. Sistem pemerintahan campuran menurut juxtaposition. Dalam sistem ini kita ditemukan adanya dua organ pemerintahan. Yang satu sifatnya autokrasi, sedang yang lain sifatnya demokratis. Dan yang keduanya itu kedudukannya berdampingan. Ini masih dapat dibedakan lagi menjadi A. Juxtaposition antara seorang raja atau monarki yang sifatnya autokrasi dengan badan perwakilan atau parlemen yang sifatnya demokratis. Ini misalnya negara yang diperintah oleh seorang raja yang sifatnya turun-temurun atau oleh seorang diktator yang berhadapan atau dihadapi oleh sebuah badan perwakilan atau parlemen yang anggota-anggotanya pengangkatannya dengan memakai sistem pemilihan
oleh rakyat yang diperintah. B. Juxtaposition antara unsur-unsur autokrasi dengan unsur-unsur demokratis dalam suatu badan perwakilan rakyat atau parlemen. Jadi di sini terdapat juxtaposition dalam parlemen. Artinya badan perwakilan rakyat itu terdiri daripada dua kamar. Yang satu pengangkatan anggota-anggotanya dengan cara pemilihan oleh rakyat yang diperintah. Jadi sifatnya ada demokratis, sedangkan yang lain pengangkatan anggota-anggotanya ditentukan secara otomatis, sepertinya dengan cara keturunan, kooptasi atau bernuman. Ini misalnya terjadi di Inggris, di mana House of Commons itu sifatnya demokratis karena pengangkatannya dengan cara pemilihan. Berhadapan dengan House of Lords yang sifatnya otomatis karena keanggotaannya itu bersifat turun-temurun. C. Juxtaposition antara unsur-unsur otomatis dengan unsur-unsur demokratis dalam satu badan perwakilan rakyat atau parlemen. Maksudnya di sini dalam negara itu hanya ada satu badan perwakilan rakyat yang pengangkatan anggota-anggotanya sebagai bersifat demokratis, sedangkan sebagian lainnya bersifat otomatis. Ini sangat jarang terjadi. Salah satu contoh tipe daripada bentuk ini ialah Parlemen Prancis atau Senat Prancis yang terjadi pada tahun 1875. Di sini di samping 225 anggota senator yang pengangkatannya dengan cara pemilihan, jadi dengan sistem demokratis sesungguhnya ada lagi 65 senator yang kedudukannya atau keanggotaannya tidak dapat diganggu gugat atau dipecat. Yang pengangkatannya itu dengan sistem komputasi, jadi secara otomatis. 2. Sistem pemerintahan campuran secara kombinasi. Ini adalah suatu negara di mana kekuasaan pemerintahnya itu hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu organ saja, di mana organ tersebut pengangkatannya dilakukan dengan cara baik secara demokratis maupun secara otomatis. Sebagai contoh misalnya sistem pemilihan dengan ratifikasi, yaitu bahwa pengangkatan penguasa itu semua dilakukan dengan cara otomatis. Ini misalnya dengan perebutan kekuasaan, optasi, keturunan. Tetapi penguasa itu belum dapat melakukan fungsi-fungsi pemerintahan sebelum suara rakyat meratifikasi atau mengesahkan pemilihan atau pengangkatannya dilakukan sebelumnya itu. Jadi di sini lalu terjadi semacam plebisit. Sedangkan plebisit ini sesungguhnya bukanlah merupakan pemilihan dalam arti kata yang sesungguhnya. Sifat ini pernah terjadi di Prancis. 3. Sistem pemerintahan campuran secara berfungsi atau berpadu. Ini adalah suatu sistem di mana para penguasa itu pengangkatnya tidak dapat dikatakan secara otomatis ataupun secara demokratis yang murni, ataupun secara bertingkat seperti dalam sistem pemerintahan campuran secara kombinasi atau sistem campuran menurut juxtaposition, di mana yang satu atau tingkat pertama bersifat otomatis, sedang selanjutnya bersifat demokratis. Tetapi dalam sistem campuran secara berfungsi ini, cara pengangkatan para penguasa didapati unsur-unsur otomatis dan unsur-unsur demokratis sekaligus berfungsi atau berpadu. Sistem ini misalnya terjadi dalam pengangkatan para penguasa dalam negara oligarki. Dalam negara oligarki ini, para penguasa hanya dipilih oleh segolongan kecil rakyat yang diperintah. Jadi di sini memang di satu pihak mendekati cara demokratis atau oleh karena para penguasa itu dipilih oleh rakyat yang diperintah. Tapi di lain pihak, cara ini mendekati sistem otomatis. Ini mengingat sisinya jumlah rakyat yang diperintah yang dapat ikut serta dalam pemilihan. Jadi di sini unsur-unsur demokratis dan unsur-unsur otomatis bercampur menjadi satu, berfungsi atau berpadu yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk pemerintahan negara seperti tersebut di atas terakhir banyak kita jumpai, dan ini sebetulnya adalah merupakan bentuk peralihan, yaitu bentuk peralihan dari otokrasi ke demokrasi. Hanya saja dalam hal ini pelaksanaannya mengalami berbagai macam variasi mana dapat dilihat di dalam pemberian hak bersuara di dalam pemilihan. Jarang sekali di sini terjadi peralihan dari keadaan yang tidak mengenal pemilihan, yaitu negara-negara otokrasi, ke keadaan penyelenggaraan hak suara umum atau pemilihan, yaitu pada negara-negara demokrasi. Jadi terlebih dahulu harus mengenai prototipe daripada sistem-sistem pemilihan atau penyelenggaraan hak suara umum. Hak bersuara ini mula-mula hanya diberikan kepada segolongan kecil orang-orang yang berkedudukan istimewa. Malahan semua ada negara yang tidak mau memberikan hak suara ini kepada kaum wanita. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, lebih-lebih dalam negara-negara yang sudah modern, jumlah orang yang berhak bersuara di dalam 1 miliar ini makin besar. Dan akhirnya semua orang warga negara yang ada di dalam negara itu mempunyai hak suara di dalam suatu pemilihan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dengan kata lain, semua warga negara itu pada prinsipnya mempunyai hak suara dalam pemilihan. Demikianlah akhirnya terjadi bahwa otokrasi itu harus terlebih dahulu membuka serta mengosongkan dirinya untuk memberikan tempat kepada oligarki yang tertutup. Oligarki ini kemudian dengan secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur juga membuka dirinya serta mengosongkan tempat untuk demokrasi. Di sini terjadi peralihan dari otokrasi ke demokrasi. Sedangkan dalam sistem pemerintahan campuran secara kombinasi agak jarang terjadi peralihan dari otokrasi ke demokrasi, melainkan lebih sering timbul reaksi terhadap sistem pemerintahan demokrasi yang hanya mengambil beberapa tanda lahir saja, tapi menolak dengan keras hakikat demokrasi. Cara inilah yang kebanyakan dilaksanakan di berbagai negara modern untuk melumpuhkan sistem demokrasi sambil cara berpura-pura menyanjung-nyanjungnya.
8. Klasifikasi negara menurut Harold J. Lasky. H.J. Lasky terhadap bentuk-bentuk negara mengatakan bahwa yang menjadi inti soal dalam organisasi negara adalah hubungan antara relasi antara rakyat dengan undang-undang. Maksudnya dalam negara itu rakyat dapat atau tegasnya mewenang ikut campur dalam pembuatan undang-undang ataukah tidak. Berdasarkan kriteria ini maka negara dapat diklasifikasi menjadi 1. Bila rakyat dapat atau mempunyai wewenang ikut campur dalam pembuatan undang-undang, maka dalam hal ini bentuk negara tersebut sedikit banyak adalah demokrasi. 2. Bila rakyat tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam pembuatan undang-undang, maka dalam hal ini bentuk negara tersebut sedikit banyak adalah otorasi. Tetapi dalam kenyataannya tiada satu daripada kedua bentuk organisasi negara tersebut dapat berada dalam bentuknya yang semurni-murninya. Sebab suatu demokrasi murni haruslah meminta pendapat rakyat seluruhnya mengenai segala soal-soal yang harus dipecahkan, terutama dalam pengaturannya. Sedangkan suatu otorasi murni haruslah melancarkan serta melaksanakan sendiri semua undang-undang di dalam negara itu. Di dalam masyarakat luas seperti yang kita kenal dewasa ini, tiada satupun di antara kedua bentuk organisasi negara tadi dapat terlaksana atas dasar yang demikian itu. Apa yang sebenarnya dapat kita dapatkan dalam kehidupan daripada organisasi negara yang biasa adalah bentuk negara campuran. Hanya saja kadang-kadang yang satu lebih tegas memperlihatkan diri daripada yang lain. Demikian misalnya di Inggris, Prancis, juga di Indonesia, unsur demokrasi itu lebih tegas memperlihatkan diri daripada unsur otorasi. Sedangkan sebagian misalnya di Rusia, Italia, di mana unsur otorasinya lah yang lebih tegas memperlihatkan diri daripada unsur demokrasinya. Bagaimanakah bentuk-bentuk campuran ini? Banyaklah variasinya. Dalam menjelaskan bentuk-bentuk campuran ini, haruslah kita perhatikan bahwa H.J. Lasky dalam uraian-uraian selanjutnya berpendapat bahwa dalam tiap-tiap penyelidikan tentang sistem peraturan-peraturan hukum tampaknya menunjukkan akan kebutuhan kepada 3 jenis kekuasaan, yaitu 1. Adanya badan yang menetapkan aturan-peraturan umum, baik yang mengenai seluruh warga negara maupun sebagian yang punya kepentingan tertentu yang nyata-nyata berbeda daripada kepentingan masyarakat seluruhnya. Badan ini disebut badan perundang-undangan. 2. Adanya badan yang bertugas melaksanakan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh badan perundang-undangan tadi. Dia adalah pemerintah. 3. Adanya badan yang berwenang memberikan keputusan bila mana dalam hal pelaksanaan tadi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Wewenang ini meliputi 2 hal. Pertama, bila terjadi pelanggaran atau pelanggaran antara warga negara dengan perintah. Kedua, bila terjadi pelanggaran atau pelanggaran antara sesama warga negara itu sendiri. Badan ini disebut pengadilan. Dengan adanya kenyataan tersebut di atas, yaitu adanya 3 badan yang pada umumnya dibutuhkan negara, maka dapat 1. Suatu badan perundang-undangan yang bersifat demokratis dapat didampingi oleh suatu badan pelaksanaan kekuasaan atau perintahan yang mempunyai kekuasaan yang sifatnya mendekati otoritaris. Ini misalnya di Inggris, meskipun parlemen tidak murni demokratis. 2. Suatu badan perundang-undangan yang sifatnya demokratis karena memang dikontrol langsung oleh rakyat dan hampir dapat menguasai seluruh badan yang menjalankan kekuasaan pemerintah. Keadaan ini misalnya terjadi di Inggris, di Swiss. 3. Satu keadaan lagi yang di Amerika Serikat, di mana kekuasaan badan perundang-undangan dan kekuasaan badan pemerintahan dapat ditekan pula oleh hakim, yang kekuasaannya tunduk pada amandemen atas konstitusi. Seterusnya dikatakan oleh H.J. Lasky bahwa bentuk-bentuk daripada tiap negara yang ada ditentukan oleh adat kebiasaan hasil sejarahnya. Perbicaraan kecil mengenai arah titik beratnya yang dimasukkan oleh pengalaman rakyat ke dalamnya tidak memungkinkan kita untuk terus mempertahankan bahwa sistem standar yang satu lebih baik daripada yang lain. Kita hanya dapat mengungkap atas dasar umum bahwa sistem demokrasi itu lebih baik daripada sistem otorasi. Ini pun kalau ditunjuk dari ada kebiasaan peradaban barat, yang meskipun kedua sistem tersebut tidak terlepas daripada kelemahan-kelemahan tertentu. Bagaimanakah pendapat H.J. Lasky tentang adanya kenyataan bahwa pada setiap negara itu dibutuhkan adanya 3 badan yang masing-masing mempunyai kekuasaan tersendiri serta yang satu dapat daripada yang lain? Dikatakan olehnya bahwa tidak dapat disangsingkan lagi bahwa sudah semenjak zamannya Aristoteles ilmu negara umum itu menghendaki supaya di dalam setiap negara yang teratur ketiga jenis kekuasaan itu mesti harus terpisah satu sama lain, baik yang mengenai tugas yang harus dilakukannya maupun badannya itu sendiri satu sama lain. Malahan beberapa ahli pemikir besar tentang negara dan hukum sepertinya John Locke dan Montesquieu sampai sedikit jauhnya dalam pemikirannya sehingga mengatakan bahwa pemisahan itu adalah rahasia daripada seluruh kemerdekaan negara. Lain hanya dengan pandangan H.J. Lasky tentang hal tersebut yang tidak tegas itu betul. Terangnya H.J. Lasky tidak dapat menerima ajaran tentang pemisahan kekuasaan seperti dibuka oleh Aristoteles, John Locke dan kemudian disempurnakan serta ditegas oleh Montesquieu. Mengapa demikian? Hal ini dikemukakan dengan alasan 1. Dilihat dari sudut teori semata-mata pengaruh itu adalah barang yang sudah sewajarnya benar menjadi bagian daripada badan membuat undang-undang. Karena tentu tidak ada satu badan pun yang dapat mengetahui betul-betul tentang undang-undang itu selain daripada badan yang membuatnya.
2. Dalam praktik tidaklah mungkin ditetapkan adanya pemisahan yang tegas benar-benar. Satu badan membuat undang-undang tidak akan dapat memenuhi tugasnya dengan sempurna bila mana ia tidak boleh turut campur tangan dalam pelaksanaan undang-undang itu, dan bila ia sewaktu-waktu tidak boleh mengadakan undang-undang baru untuk mengubah putusan hakim yang oleh umum dianggap kurang memuaskan. Bila mana badan pelaksana undang-undang melaksanakan undang-undang, maka dasar-dasar umumnya mesti diisi dengan hal-hal yang khusus. Tugas undang-undang itu sebegitu luasnya di dalam negara di masa kita kini, sehingga seringkali suka untuk membedakannya dari pembuatan undang-undang. 3. Kekuasaan pengadilan yang mengambil putusan tentang hak kekuasaan badan pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini, ia menyatakan isi kemauan badan membuat undang-undang atau memutuskan dalam perselisihan antara dua warga negara. Dalam hal ini, ia memperluas lapangan undang-undang negara atau memutuskan bahwa satu lapangan yang tertutup lahan tidak termasuk lingkungan undang-undang. Menurut hemat saya, pandangan Haji Laski ini agak kurang dapat diterima, sebab dengan demikian pertama tidak ada gunanya diselenggarakannya pemisahan kekuasaan atau segala-galanya sesungguhnya terpusat pada badan undang-undangan. Kedua, keadaan yang demikian itu malahan akan menimbulkan sistem absolutisme. Apakah ini tidak bertentangan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa sistem demokrasi itu lebih baik daripada sistem autokrasi? Memang menurut Dr. Utrecht SH pun dikatakan bahwa ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yaitu res politika, terutama yang dikemukakan oleh Montesquieu, tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, terutama pada negara-negara modern. Tapi dengan alasan yang berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Haji Laski tersebut, ajaran tentang pemisahan kekuasaan, maksudnya ajaran res politika dari Montesquieu, tidak dapat dilaksanakan pada negara-negara modern. Adapun alasannya: 1. Pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak dapat ditempatkan di bawah penguasaan dari suatu badan kenegaraan yang lain. Tidak adanya penguasaan itu berarti adanya kemungkinan bagi sesuatu badan untuk melampaui batas kekuasaan atau wewenangnya. Dan oleh sebab itu, kerjasama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Jadi, pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu yang tujuan utama adalah untuk memerintah kekuasaan mutlak serta tindakan yang semena-mena dari raja, tetapi malahan hanya akan mengakibatkan pemindahan saja sifat mutlak itu dari raja kepada tiap-tiap badan yang memegang kekuasaan tersebut, sebab badan-badan tersebut satu sama lain lalu tidak dapat saling menguasai. Jadi akibatnya sekarang yang dapat bertinggal semena-mena bukanlah raja, melainkan badan-badan kenegaraan tersebut. Pada negara-negara hukum modern, alat-alat perlengkapan negaranya selalu dapat saling mengawasi dan mempunyai susunan yang bersifat hierarkis. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan corak daripada sistem pemerintahan modern. Kelemahan daripada ajaran pemisahan kekuasaan atau ajaran res politika seperti dikemukakan di atas sesungguhnya telah diketahui dan disadari oleh Montesquieu sendiri. Tetapi secara sengaja beliau memang tidak membuat atau memikirkan bagaimana cara pemecahannya, dan hal tersebut diserahkan saja dalam praktik di mana perlu demikianlah kemudian timbul penafsiran terhadap pelaksanaan ajaran res politika. Di Amerika Serikat misalnya, kekuasaan undang-undangan diserahkan kepada Kongres yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kemudian pelaksanaan atau pemerintahan diserahkan kepada Presiden, sedangkan kuasa penguasaan atau pengadilan diserahkan kepada Supreme Court. Menurut teori ketiga, kekuasaan serta badan-badan kenegaraan yang diserahi pemegang kekuasaan tersebut adalah terpisah. Memang Amerika Serikatlah negara modern yang paling konsekuen melaksanakan ajaran pemisahan kekuasaan. Tetapi dalam praktek ketiga badan kenegaraan tersebut dapat saling menguasai. Sistem penguasaan yang dilakukan serta dikembangkan dalam praktek ini disebut checks and balance, dengan tujuan agar di antara ketiga kekuasaan tersebut selalu terdapat keseimbangan dalam keadaan tertentu. Jadi penguasaan tersebut tidak dilaksanakan secara terus-menerus, tetapi hanya pada keadaan-keadaan tertentu di mana dipandang perlu. Jadi pengawasan tersebut bersifat kasuistik. Keadaan inilah kemudian menimbulkan sistem pemerintahan presidensial. Di negara-negara Eropa Barat sepertinya di Inggris, kekuasaan undang-undangan diserahkan kepada badan perwakilan rakyat bersama-sama dengan badan pemerintahan. Sedangkan kalau menurut ajaran res politika, kekuasaan undang-undangan hanya diserahkan kepada badan perwakilan rakyat. Kekuasaan pelaksanaan atas pemerintahan diserahkan kepada pemerintah yang harus bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Sedangkan kekuasaan penguasaan diserahkan kepada badan pengadilan yang mandiri. Jadi dalam sistem ini terdapat penguasaan yang lebih ketat. Keadaan ini kemudian menimbulkan sistem pemerintahan parlementer. Lain keadaannya adalah di Swedia, di mana sistem penguasaannya lebih ketat lagi karena dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang kemudian lebih terkenal dengan sistem referendum. 2. Ajaran res politika Montesquieu yang mengemukakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan secara mutlak tidak dapat disukai atau berdampingan dengan ajaran kedaulatan rakyat yang ditemukan oleh Robespierre, yang beberapa dalilnya menjadi dasar daripada sistem pemerintahan langsung atau direct govern dan sistem equal. 3. Pada negara-negara hukum modern riset ajaran res politika Montesquieu tidak mungkin dapat dilaksanakan secara konsekuen, dalam arti bahwa satu badan kenegaraan atau satu organ itu hanya diserahi atau satu fungsi atau kekuasaan saja seperti diajarkan oleh Montesquieu.
Sebab pada negara-negara hukum modern atau organ itu tidak hanya diserai oleh fungsi atau kekuasaan saja, tetapi kadang-kadang lebih daripada itu, atau mungkin juga sebaliknya. Bahwa satu fungsi atau kekuasaan itu tidak hanya diserahkan kepada satu organ saja, tetapi kadang-kadang diserahkan kepada dua atau lebih organ. Ajaran teas politika Montesquieu kiranya hanya mungkin dapat dilaksanakan secara konsekuen pada negara hukum dalam pengertian sempit, seperti yang pernah dikemukakan oleh William David, yaitu negara di mana tugasnya itu hanya membuat serta mempertahankan hukum, lain tidak. Negara dan masyarakat dipisahkan sama sekali. Negara tidak boleh mengurusi soal-soal kemasyarakat, terutama soal-soal perekonomian. Hal demikian kiranya sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, yaitu sedang berkembangnya aliran liberalisme, di mana berlaku azas laissez faire, laissez aller di negara hanya melindungi golongan yang berkuasa saja. Tetapi dalam negara hukum modern dalam abad tugas pemerintahan atau negara adalah sangat luas, yaitu mengusahakan sejarah bagi rakyatnya dan menjadi keamanan dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian negara hukum modern disebut juga welfare state. Dan dalam hal ini banyak tugas-tugas yang dahulu dipegang oleh partikuler sekarang diambil oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian tugas pemerintah atau negara semakin luas. Menurut istilah Dr. Limare, dalam hal ini pemerintah disertai tugas Bestursdag, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Bestursdag menjadi tugas pemerintah pada negara hukum modern, dan ini merupakan ciri daripada adanya welfare state. Dan dalam hal ini yaitu agar pemerintah dapat melakukan apa saja demi kesejahteraan rakyat, maka pemerintah melakukan kemerdekaan untuk berbuat atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan kekoyong-koyong dan yang peraturan menyelesaikannya belum ada karena belum dibuat atau dikeluarkan oleh badan undang-undangan. Maka dalam ini pemerintah sendirilah yang buat peraturannya. Kemudian pemerintah seperti diuraikan di atas disebut French Eversen atau Jerman atau Paris Naire atau Prancis. 9. Klasifikasi negara menurut Sir John A.R. Parriott. Sir John A.R. Parriott adalah seorang sarjana Inggris. Ajaran-ajaran beliau dapat kita ketahui dalam bukunya berjudul The Manners of the Modern State. Dalam bukunya tersebut beliau mengerti klasifikasi Aristoteles. Karena menurut beliau klasifikasi Aristoteles tersebut meskipun merupakan klasifikasi yang fundamental, namun tidak dapat memenuhi ketuntutan bentuk-bentuk negara modern. Dalam arti bahwa ada beberapa bentuk negara modern yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi tersebut. Maka dari itu, Marot dalam mengajukan klasifikasi baru dengan maksud agar dapat mencakup semua bentuk-bentuk negara modern. Dalam klasifikasinya tersebut, beliau mempergunakan dasar atau kriteria sistem kenegaraannya. Dan yang dimaksud dengan sistem kenegaraan ini ada 3 hal pokok, yaitu 1. Mengenai susunan pemerintahannya. 2. Mengenai sifat konstitusinya atau undang-undang dasarnya. 3. Mengenai sistem pemerintahannya. 1. Mengenai susunan pemerintahannya dengan menggunakan kriteria ini beliau menggolong-golongkan negara menjadi 2 golongan besar, yaitu 1. Negara kesatuan, 2. Negara federasi. 2. Mengenai sifat konstitusinya atau undang-undang dasarnya. Berdasarkan data ini, negara dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar, yaitu A. Negara yang konstitusinya, atau saya kira lebih tepat bila memakai istilah undang-undang dasar bersifat rigid atau kaku. Artinya undang-undang dasar tersebut mempunyai sifat-sifat istimewa. Keistimewaannya itu ialah terletak dalam hal perubahannya atau apabila akan mengamatir undang-undang dasar tersebut. Dalam hal ini diperlukan cara-cara yang sifatnya sangat berat. Hal yang demikian ini mempengaruhi pula fungsi atau otoritas badan legislatif, yaitu bahwa badan legislatif di sini hanya berfungsi membuat undang-undang menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum atau ditentukan dalam undang-undang dasar. B. Negara yang undang-undang dasarnya itu bersifat fleksibel atau lunak, sebagai lawan daripada sifat rigid atau keras kaku. Di sini perubahan-perubahan atau pengambilan undang-undang dasar berlangsung atau dapat dilaksanakan seperti proses pembuatan undang-undang biasa. Badan legislatif di sini fungsinya atau tugasnya tidak hanya dalam bidang legislatif saja, tetapi juga konstitusi. Artinya bahwa badan legislatif tidak hanya bertugas mengundangkan, mengamati, dan mencabut undang-undang, melainkan juga bertugas membentuk dan merubah undang-undang dasar. A3. Mengenai sistem pemerintahannya. Di sini yang dimaksudkan ialah bagaimana perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Hal ini dapat menimbulkan 3 macam kemungkinan, yaitu A. Badan eksekutif berkedudukan sederajat dengan badan legislatif. B. Badan eksekutif berkedudukan lebih tinggi daripada badan legislatif. C. Badan eksekutif berkedudukan lebih rendah daripada badan legislatif. Berdasarkan data ini, negara dapat digolongkan menjadi A. Negara yang memakai sistem pemerintahan presidensial. B. Negara yang memakai sistem pemerintahan parlementer. Mengenai perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat diterangkan sebagai berikut. Dalam negara-negara otoratis, kedudukan badan eksekutif lebih tinggi daripada kedudukan badan legislatif. Bentuk pemerintahannya dapat disebut despots. Ini pernah terjadi di Rusia pada zaman pemerintahan Tsar. Sebaliknya, dalam negara-negara berhasil perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan kedudukan badan legislatif ada 2 kemungkinan, yaitu mungkin kedudukan badan eksekutif lebih rendah daripada kedudukan badan legislatif.
Ini misalnya pernah terjadi di Amerika Serikat, Prancis, Inggris beserta semua negara anggota negara Persemakmuran bersama Inggris. Atau kemungkinan yang kedua ialah bahwa kedudukan badan eksekutif senada dengan kedudukan badan legislatif. Dengan ajaran klasifikasi seperti tersebut di atas, Marriott lalu berpendapat dalam menempatkan bentuk-bentuk pemerintahan daripada negara-negara modern. Ingatlah bahwa sesungguhnya menentukan bentuk suatu negara itu adalah sistem pemerintahannya ke dalam golongannya masing-masing. Inggris misalnya negara malah sendiri, menurut beliau dapat digolongkan ke dalam golongan negara kesatuan yang berundang-undang dasar fleksibel serta berperintah dengan sistem yang presidensial. Demikianlah ajaran Marriott tentang klasifikasi negara. 10. Klasifikasi negara menurut S.D. Leacock. Dalam bukunya yang berjudul Element of Political Science, beliau berpendapat bahwa klasifikasi negara ke dalam negara-negara despotis dan negara-negara demokrasi ada sebagai tanda penjenisan bentuk-bentuk negara yang bersifat fundamental daripada segenap negara-negara modern. Jadi pertama-tama Leacock mengklasifikasi negara ke dalam dua jenis, yaitu negara-negara despotis dan negara-negara demokratis. Kemudian negara demokratis dijeniskan lagi menjadi kerajaan terbatas dan republik. Masing-masing ini dijeniskan lagi menjadi negara kesatuan dan negara federasi. Ini pun masing-masing masih dijeniskan lagi menjadi apakah negara tersebut berparlemen ataukah tidak. Jadi secara skematis dapatlah dilakukan sebagai berikut. Negara-negara modern: 1. Despotis, 2. Demokratis, yaitu 1 republik atau 1 federal, yaitu 1 berparlemen, 2 berparlemen, 2 kesatuan, 1 tidak berparlemen, 2 berparlemen, 2 kerajaan terbatas, 1 federal, 1 tidak berparlemen, 2 berparlemen, 2 kesatuan, 1 tidak berparlemen, 2 berparlemen. 11. Klasifikasi negara menurut H.N. Sinha. H.N. Sinha adalah seorang sarjana berkebangsaan India. Dalam bukunya yang bernama Outlines of Political Science antara lain mengatakan bahwa klasifikasi dari Leacock itu sebenarnya kurang sempurna. Meskipun pada prinsipnya H.N. Sinha dapat menerimanya, dikatakan kurang sempurna oleh karena di dalam klasifikasinya itu tidak dapat dimasukkan bentuk-bentuk negara totaliter atau otoriter yang timbul sesudah Perang Dunia Pertama, sepertinya negara-negara fasis Italia, Nazi Jerman, dan negara Uni Soviet. Bentuk-bentuk pemerintahan dari ketiga negara tersebut bersifat totaliter atau politer dan anti-demokratis. Sekalipun demikian, masih juga diakui oleh Sinha bahwa klasifikasi Leacock yang telah diperbarui itu belum juga sempurna karena tidak dapat juga menempatkan negara-negara demokrasi modern ataupun demokrasi kuno. Maka setelah Sinha menambahkan kekurangan-kekurangan klasifikasi Leacock dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang totaliter atau otoriter dan yang bersifat anti-demokrasi itu, kemudian memberikan skema sebagai berikut. Negara-negara modern: 1 demokratis, 1 republik, 1 kesatuan, 1 berparlemen, 2 tidak berparlemen, 2 federasi, 1 berparlemen, 2 tidak berparlemen, 2 kerajaan terbatas, 1 kesatuan, 1 berparlemen, 2 tidak berparlemen, 2 federasi, 1 berparlemen, 2 tidak berparlemen, 2 antidemokratis, totaler atau antitotaler, 1 republik, 1 kesatuan, 2 federasi, 2 kerajaan terbatas, 1 kesatuan, 2 federasi. 3. Negara-negara despotis. Demikianlah secara skematis saja klasifikasi negara dari H.N. Sinha yang ternyata belum sempurna. Juga mengapa tidak disebutkan bahwa pada negara-negara antidemokratis pun sesungguhnya ada yang berparlemen, meskipun sifatnya lain daripada parlemen pada negara-negara demokratis. Untuk ini periksa uraian kami pada otoritarianisme modern. Bab 8. Susunan negara. Maksud pembicaraan mengenai susunan negara ini ialah akan pembicaraan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara apabila ditinjau dari segi susunannya akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk susunan negara, yaitu 1. Negara yang bersusunan tunggal, yaitu disebut negara kesatuan. 2. Negara bersusunan jamak yang disebut negara federasi. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya. Memanglah susunannya bersifat tunggal. Maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas suatu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintah negara, menetapkan kewajibannya kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan serta ilmu negara pada permulaan perkembangannya, yaitu dari zaman purba, zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, kemudian memasuki zaman hukum alam pada abad ke-17 maupun abad ke-18. Kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut dan masih dilaksanakan asas sentralisasi dan asas konsentrasi. Kedua asas itu secara singkat pengertiannya dapat dikemukakan sebagai berikut.
1. Asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintah itu milik pemerintah pusat. 2. Asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintah itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang ada di pusat pemerintah maupun yang ada di daerah-daerah. Memang sesungguhnya setelah memasuki abad perkembangan hukum alam, abad ke-17 dan abad 18, lahir dan berkembanglah usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara, yang antara lain dilakukan oleh 1. John Locke dengan ajarannya hak asasi manusia. 2. Montesquieu dengan ajarannya Transpolitika. 3. J.J. Rousseau dengan ajarannya kedaulatan rakyat. 4. Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukum. Dan 5. Maurice de Verga dengan ajarannya pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kuasa negara. Hal-hal yang dilakukan oleh para pemikir besar tentang negara dan hukum dalam rangka usahanya untuk dapat membatasi kekuasaan dan penguasa tersebut tentunya baru sekedar menciptakan teori atau ajaran yang diharapkan dapat membatasi kekuasaan para penguasa. Karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara, kekuasaan para penguasa itu masih tetap bersifat absolut. Sementara itu, setelah negara-negara di dunia ini mengalami perkembangan yang semakin pesat, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahnya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah-daerah. 5. Maurice de Verga dengan ajaran pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. Hal-hal yang dilakukan oleh para pemikir besar tentang negara dan hukum dalam rangka usahanya untuk dapat membatasi kekuasaan para penguasa tersebut ternyata baru sekedar menciptakan teori atau ajaran yang diharapkan dapat membatasi kekuasaan para penguasa. Karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara, kekuasaan para penguasa itu masih tetap bersifat absolut. Sementara itu, setelah negara-negara di dunia mengalami perkembangan yang semakin besar, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahnya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah yang limpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Dalam kembangannya sampai dewasa ini, pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah negara dan dalam wilayah-wilayah administrasi beserta pemerintahan wilayahnya. Dalam perkembangannya lebih lanjut, di beberapa negara di samping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi, juga telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, daerah otonom itu memiliki otonom daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban. Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pokok daerah otonom ialah dibentuknya badan perwakilan rakyat yang representatif, yang dapat pula disebut parlemen atau dewan perwakilan rakyat atau Bundesrat. Dalam masalahnya dapat pula dibuat kombinasi 1. Konsentrasi dan sentralisasi, 2. Dekonsentrasi dan sentralisasi, 3. Dekonsentrasi dan desentralisasi. Bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantuan sehingga kombinasinya menjadi 4. Dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan usaha pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya dengan kewajiban bertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan dewasa ini pada umumnya dirasakan di negara-negara kesatuan yang mendapatkan sebutan negara kesatuan yang didekonsentrasi, didesentralisasi, dan dilengkapi dengan tugas pembantuan. 2. Negara federasi. Negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semua telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintah sendiri. Tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun di samping itu, negara-negara saling menggabungkan diri tersebut yang kemudian di samping negara-negara bagian masih ingin punya urusan-urusan pemerintah yang wewenang dan dapat diatur dan diurus sendiri. Di samping urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurus bersama-sama oleh ikatan kerjasamanya tersebut, ikatan kerjasama negara-negara tersebut yang kemudian disebut negara federasi memiliki undang-undang dasar dan pemerintahan pusat yang disebut pemerintahan gabungan atau pemerintahan federasi. Dengan demikian, dalam negara federasi ini ada
A. Dua macam negara, yaitu negara federasi atau negara gabungan dan negara-negara bagian. B. Dua macam pemerintahnya, yaitu pemerintah negara federasi dan pemerintah negara-negara bagian. C. Dua macam undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar negara federasi dan undang-undang dasar masing-masing negara bagian. D. Negara di dalam negara, yaitu bahwa negara-negara bagian itu beradanya di dalam negara federasi. E. Dua macam urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan yang pokok-pokok dan yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara-negara bagian. Jadi yang diatur dan diurus bersama oleh pemerintah federasi itu pada prinsipnya adalah urusan-urusan pokok yang menentukan hidup matinya negara federasi tersebut. Diatur dan diurus oleh pemerintahan federasi dengan maksud agar ada kesatuan, baik dalam hal pengaturannya maupun dalam hal pelaksanaannya serta penyelenggaraannya. Sedangkan urusan-urusan selebihnya, maksudnya yang tidak diatur dan diurus secara bersama-sama, masih tetap menjadi wewenang pemerintah negara-negara bagian untuk mengatur dan mengurusnya. Maka tepatlah kiranya apabila Diki menggambarkan negara federasi itu sebagai suatu perakalan untuk mengadakan suatu perpaduan antara kesatuan atau ikatan dan kekuatan nasional dengan pengertian bahwa negara-negara nasional atau negara-negara bagian itu masih tetap memiliki hak serta wewenang-wewenangnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa negara federasi itu pada hakikatnya ada suatu ikatan kerjasama dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara yang saling penggabungan diri tersebut dengan tujuan agar kepentingan bersama masyarakat dapat tercapai. Di samping itu, negara-negara bagian masih tetap memiliki hak kenegaraannya, bahkan kedaulatannya. Suatu ikatan kerjasama itu dapat bersifat erat, tetapi dapat pula bersifat agak renggang, yang hampir menyerupai perjanjian multilateral, karena pada hakikatnya hubungan antara negara-negara bagian dalam negara federasi itu pada prinsipnya berdasarkan perjanjian saja, yang pada suatu saat dapat saja diputuskan, dalam arti bahwa negara bagian itu keluar dari ikatan kerjasamanya atau negara federasi. Dengan demikian, putus pula hubungan antara negara bagian itu dengan negara federasi. Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerja sama antara pemerintah negara federasi dengan pemerintah negara-negara bagian tersebut, maka negara federasi itu dapat dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu satu, negara serikat, dan dua, perserikatan negara. Mengenai perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara, telah ada beberapa ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang membuka pendapatnya dengan kriterianya masing-masing sehingga mereka mencapai hasilnya atau kesimpulan yang berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan adanya kekayaan ajaran atau teori dalam pemikiran tentang negara dan hukum. 3. Perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara menurut George Jelinek. George Jelinek mengumpulkan perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara tersebut. Lama sudah Jelinek meninjau dari berbagai sudut untuk mencari perbedaan tersebut, dan kiranya beliau sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan pendapatnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu organisme yang mempunyai kehendak atau kemauan yang kemudian menjelma dalam bentuknya yang konkret berupa peraturan-peraturan negara atau undang-undang atau hukum. Jadi hukum adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak negara. Dengan demikian negara yang berdaulat. Sekarang persoalannya di dalam negara federal itu ada pada siapakah kedaulatan itu? Ada pada negara federalnya ataukah ada pada negara-negara bagian? Inilah kriteria jalannya di dalam membedakan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara tersebut. Apabila kedaulatan itu ada pada negara federal, jadi yang memegang kedaulatan itu adalah pemerintah federal atau pemerintah gabungannya, maka negara federal itu disebut negara serikat. Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada negara-negara bagian, maka negara federal yang demikian ini disebut perserikatan negara. Jadi seakan sudah tegas, tinggal melihat saja ada pada siapakah kedaulatan itu, ada pada negara federalnya atau adakah pada negara-negara bagian. Tapi meskipun demikian, kiranya Cranbrook berkeberatan menerima pendapat Jelinek tersebut dan mengajukan kelemahan pendapat Jelinek tersebut sebagai berikut. Bahwa kriteria yang dipergunakan oleh Jelinek di dalam mengumpulkan pendapat tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara itu kurang tepat, lemah. Oleh karena mengenai pengertian kedaulatan atau sovereignty itu masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi belum ada kesatuan pendapat. Akibat pengertian kedaulatan itu sering dipakai di dalam bermacam-macam pengertian dari zaman ke zaman. Misalnya saja, semua kedaulatan atau sovereignty itu dipakai di dalam pengertian yang sifatnya relatif. Menurut asal katanya, sovereignty itu berasal dari kata soveranus atau supernalitas, yang berarti wewenang atau kekuasaan tertinggi di dalam suatu daerah. Ini misalnya seseorang tuan tanah itu berada di suatu daerah. Ini berarti bahwa mengenai hal-hal internal dari daerah tersebut itu tidak tergantung pada siapapun juga. Jadi tuan tanah itulah yang mempunyai kekuasaan tinggi di dalam menentukan atau memutuskan segala hal di dalam daerah tersebut.
Kemudian pada waktu timbulnya raja-raja berkuasa absolut, kekuasaan para tuan tanah itu berkurang dan kekuasaan raja yang sekarang yang merupakan kekuasaan tunggal, serta perkataan sovereignty hanya melalui diperuntukkan bagi kekuasaan raja-raja, dan berarti kekuasaan yang tertinggi, yang berarti selain raja itu tidak tergantung pada kekuasaan lain, juga wewenang menentukan segala sesuatu yang ada di dalam negara tersebut, bahkan wewenang menentukan hidup matinya seseorang. Di dalam zaman modern ini perkataan atau istilah kedaulatan sudah mempunyai pengertian yang lain lagi. Misalnya dia mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tinggi di dalam suatu daerah atau negara untuk menentukan atau membuat hukum yang berlaku di daerah atau negara tersebut. Demikianlah pendapat Jean Bodin. Dan hubungan ini telah terlihat pula dengan tegas bahwa pengertian istilah telah berubah dengan adanya pengertian tugas. Kata atau istilah kedaulatan demikian pernyataan yang Daugit hanya merupakan sifat dan tabiat kekuasaan raja sebagai kekuasaan tertinggi, dijadikan sebutan bagi kekuasaan raja itu sendiri. Memang di dalam sejarah ketatanegaraan ada pula yang dengan tegas menyatakan bahwa pengertian kedaulatan atau sovereignty itu tidak di dalam sejarahnya perkembangannya mengalami 3 fase. Demikian pendapat Mark Iver periksa bukunya The Web of Governance. Beliau membagi sejarah pengembangan sovereignty itu di dalam 3 fase. 1. Komparatif. Fase ini menunjuk pada zaman federal, yaitu dalam abad-abad pertengahan, karena pada zaman itu kedaulatan ada pada raja yang kadang-kadang sebagai Landherr dan pada baron atau Landman. 2. Absolute. Fase ini menunjukkan pada zaman raja-raja yang punya kekuasaan absolut. 3. Relatif. Fase ini menunjukkan pada zaman modern di mana kedaulatan negara yang satu adalah relatif apabila dihadapkan dengan kedaulatan negara-negara lain dalam lapangan internasional. Menurut hemat saya, pendapat Cranbrook tersebut di atas, yaitu yang menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak dapat dipakai sebagai kriteria di dalam membedakan antara negara terikat dengan perserikatan negara seperti pendapat saya tersebut, maka pengertian kedaulatan itu masih kabur. Itu adalah benar dalam arti bahwa terhadap istilah kedaulatan itu belum ada kesatuan pendapat, dan nyatanya memang demikian. Misalnya saja pengertian kedaulatan dari Jelinek itu sendiri sudah berbeda dengan pengertian kedaulatan yang dibuka oleh Jean Bodin. Tetapi di samping itu sesungguhnya tidak benar apabila Cranbrook yaitu mengatakan bahwa kedaulatan atau sebenarnya itu tidak dapat dipakai sebagai kriteria, sebagaimana halnya Jelinek mempergunakannya sebagai kriteria untuk membedakan antara negara serikat atau dengan perserikatan negara. Seperti tadi di atas dikatakan, lalu menyatakan bahwa pendapat Jelinek dalam hal ini adalah kurang kuat, lemah, karena pengertian kedaulatan itu sendiri masih sangat kabur. Pendapat Cranbrook ini di satu pihak memang benar dalam arti bahwa pengertian kedaulatan itu hingga saat ini belum mendapatkan kesatuan pendapat, tetapi di lain pihak pernyataan Cranbrook itu adalah tidak benar, karena dengan demikian Cranbrook juga menganggap bahwa pengertian kedaulatan atau sovereignty itu bagi Jelinek masih merupakan suatu pengertian yang kabur. Ini adalah tidak benar, karena Jelinek mengamalkan pengertian kedaulatan atau sovereignty itu menurut pengertiannya, menurut pahamnya sendiri. Baginya memang telah ada pengertian yang pasti apakah pengertian kedaulatan itu, dan pengertian inilah yang dipakai sebagai kriteria dalam membuka pendapatnya tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara. Jadi bukan mempergunakan pengertian kedaulatan itu menurut paham umum, atau tegasnya bukan menurut kata sepakat dari semua orang, melainkan menurut pengertian Jelinek sendiri. Menurut Jelinek, pengertian kedaulatan atau sovereignty itu adalah kekuasaan tinggi untuk menentukan hukum di dalam suatu negara. Jadi Jelinek itu telah mempunyai pengertian yang pasti dan tetap terhadap istilah kedaulatan atau sovereignty itu. Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi, negara yang mempunyai merupakan sumber hukum. Karena menurut pendapatnya, hukum itu pada hakikatnya merupakan penjelmaan atau perwujudan daripada kemauan atau kehendak negara. Jadi sekali lagi bagi Jelinek itu sudah mempunyai pengertian yang pasti dan tetap tentang istilah kedaulatan atau sovereignty. Maka tidak mungkin kalau pengertian kedaulatan atau sovereignty yang dipergunakan oleh Jelinek sebagai kriteria untuk membedakan pengertian antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara itu diganti dengan pengertian yang lain. Setelah Cranbrook menyatakan ketidakpersetujuannya terhadap pendapat Jelinek, maka beliau sendiri juga kemudian mengajukan pendapat atau ajarannya tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara. 4. Perbedaan negara serikat dengan perserikatan negara menurut Cranbrook. Menurut pendapat Cranbrook, perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara itu terletak pada persoalan dapat atau tidaknya pemerintahan federal atau pemerintah gabungan itu membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap para warga negara daripada negara-negara bagian. Jadi, nilai yang harus dipergunakan sebagai kriteria di dalam perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara tersebut, dan bukunya terletak kedaulatannya.
Apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah negara federal atau pemerintah gabungannya itu dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka negara federasi itu adalah berjenis negara serikat. Jadi tanpa ada tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah negara bagian, peraturan-peraturan hukum yang berasal dari pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu telah dapat berlaku atau mengikat secara langsung para warga negara dari negara-negara bagian. Sedangkan kalau peraturan-peraturan hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintah gabungannya itu tidak dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka negara yang demikian ini disebut perserikatan negara. Dalam hal ini, maka apabila peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintah gabungannya itu akan diberlakukan terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka pemerintah negara bagian yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan suatu tindakan, yaitu mengadakan atau membuat suatu peraturan atau undang-undang atau pernyataan atau mungkin berupa tindakan lain yang pada pokoknya menyatakan berlakunya peraturan-peraturan hukum dari pemerintah federal atau pemerintah negara gabungannya itu terhadap para warga negaranya. Setelah kita mempelajari pendapat dari Jelinek dan pendapat dari Kernbuk tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara, maka dapat kita membuat suatu perbandingan antara kedua pendapat tersebut. Menurut hemat saya, kedua pendapat tersebut pada prinsipnya adalah sama. Menurut Jelinek, negara serikat itu adalah jenis negara federal di mana pemerintah federalnya atau pemerintah negara gabungannya yang memegang kedaulatan. Jadi kedaulatan atau sovereignty itu ada atau terletak pada pemerintah negara gabungannya. Jika demikian halnya, maka tentunya pemerintah federal atau pemerintah negara gabungannya itu dapat atau wewenang membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang dapat mengikat atau berlaku secara langsung terhadap para warga negara dari negara-negara bagian. Maka ini adalah sesuai dengan pendapat Kernbuk yang menyatakan bahwa negara serikat itu adalah negara federal di mana pemerintah federalnya atau pemerintah negara gabungannya dapat atau wewenang membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang sifatnya dapat mengikat atau berlaku secara langsung terhadap para warga negara dari negara-negara bagian. Sedangkan yang disebut perserikatan negara itu menurut Jelinek adalah jenis negara federal di mana yang memegang kedaulatan itu adalah tetap pemerintah negara-negara bagian. Jadi tegasnya kedaulatan itu ada atau terletak pada pemerintah negara-negara bagian. Jika demikian halnya, maka tentunya pemerintah federal atau pemerintah negara gabungannya itu tidak dapat atau tidak berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang sifatnya dapat berlaku atau mengikat secara langsung terhadap para warga negara dari negara-negara bagian. Maka ini pun adalah sesuai dengan pendapat Kernbuk yang menyatakan bahwa perserikatan negara itu adalah jenis negara federal di mana pemerintah federalnya atau pemerintah negara gabungannya tidak dapat atau tidak berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang sifatnya dapat berlaku atau mengikat secara langsung terhadap para warga negara dari negara-negara bagian. Demikianlah menurut pendapat saya terhadap pendapat Jelinek dan pendapat Kernbuk tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara-negara, yang mana kecuali telah tersebut di atas kiranya masih dapat juga dikuatkan dengan pendapat Kernbuk sendiri tentang perbedaan antara negara serikat dengan negara kesatuan yang didesentralisir, di mana dikatakan bahwa dalam negara serikat negara-negara bagiannya mempunyai wewenang untuk membuat konstitusi atau undang-undang dasar sendiri. Negara-negara bagian wewenang mengatur sendiri bentuk organisasi negaranya, meskipun masih harus dalam batas-batas yang ditentukan dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara federalnya. Demikianlah negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya, kita dapat menemukan dua jenis golongan besar, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Sedangkan kedua-keduanya masih dapat dijeniskan lagi. Dengan kesatuan dapat negara kesatuan yang didesentralisir dan negara kesatuan yang didekonsentralisir. Sedangkan negara federasi dapat negara serikat dan perserikatan negara. Dari jenis-jenis negara tersebut di atas ada kiranya yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Demikianlah sepertinya dengan negara kesatuan yang didesentralisir dengan negara federasi khususnya dengan negara serikat itu terdapat persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan tertentu. Persamaan-persamaannya terdapatnya persamaan-persamaan ini dalam arti bahwa di dalam kedua negara tersebut terdapat satu pembagian daerah atau wilayah, hanya namanya yang berbeda. Di dalam negara kesatuan yang didesentralisir, daerah-daerah bagian itu namanya daerah, entah daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, daerah tingkat 3 yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan pada negara serikat, daerah-daerah bagian itu namanya negara-negara. Jadi di sini ada negara di dalam negara. Tidak demikian halnya pada negara kesatuan yang didesentralisir. 2. Adanya dua macam pemerintahan pada kedua negara tersebut, yaitu pada negara kesatuan yang didesentralisir terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan pada negara serikat terdapat pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan dan pemerintah negara bagian. Perbedaan antara sistem negara kesatuan yang didesentralisir dengan sistem negara serikat adalah bahwa perbedaan itu tidak saja terdapat pada perbedaan sebutannya, sepertinya sebutan-sebutan daerah, provinsi, negara bagian, atau melainkan perbedaan tersebut sungguh-sungguh mengenai hukum positifnya.
yaitu A. Wewenang mengadakan atau membuat undang-undang dasar. Seperti telah kita ketahui bahwa di dalam negara serikat itu pada asasnya ada dua macam negara, yaitu negara federal atau negara gabungannya itu sendiri, dan negara-negara bagian. Jadi juga ada dua macam pemerintah, yaitu pemerintah federal atau pemerintah negara gabungannya dan pemerintah dari negara-negara bagian. Sedangkan pada asasnya masing-masing negara bagian itu berdiri sendiri dan mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri. Jadi di sini ada dua macam undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar dari tiap-tiap negara bagian dan undang-undang dasar dari negara federasi itu sendiri, yang pada hakikatnya ini merupakan suatu perjanjian dari masing-masing negara bagian untuk mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Jadi wewenang untuk membuat undang-undang dasar dalam negara serikat baik ada pada negara federasinya itu sendiri maupun pada masing-masing negara bagian. Sedangkan pada negara kesatuan yang didesentralisir pada asasnya hanya ada satu negara, satu pemerintahan negara, yaitu pemerintahan pusat, dan pada nyala yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar, sedang daerah-daerah tidak mempunyai wewenang itu. Jadi dengan demikian pada negara kesatuan yang didesentralisir hanya ada satu undang-undang dasar. B. Sistem pembagian kekuasaan di dalam undang-undang dasar. Maksudnya bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan antara pemerintahan dengan federal dengan pemerintah negara bagian? Pada negara serikat, urusan-urusan apa yang menjadi wewenang atau kekuasaan pemerintah federal atau pemerintah negara gabungannya itu disebutkan satu persatu secara terperinci di dalam undang-undang dasarnya. Malahan sering juga diadakan suatu lampiran khusus untuk menyebutkan hal-hal atau urusan-urusan yang pengurusannya itu diserahkan kepada atau menjadi wewenang pemerintah federal, dan biasanya ini adalah hal-hal atau urusan-urusan yang menyangkut kepentingan dari semua negara bagian. Periksa misalnya konstitusi daripada negara kita sendiri pada waktu negara kita ini berbentuk negara serikat, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian maka wewenang atau kekuasaan pemerintah negara bagian hanya dirumuskan secara umum, atau juga dapat dikatakan merupakan rentetan daripada wewenang atau kekuasaan pemerintah federal. Artinya apa yang tidak menjadi wewenang atau kekuasaan pemerintah federal itulah yang merupakan wewenang atau kekuasaan pemerintah negara-negara bagian. Sedangkan pada negara kesatuan yang didesentralisir keadaannya ada sebaiknya. Di sini apa yang menjadi urusan wewenang atau kekuasaan pemerintah pusatnya yang dirumuskan secara umum. Sedangkan urusan wewenang atau kekuasaan daripada pemerintah daerah disebutkan atau dirumuskan satu persatu secara terperinci. Di negara kita ini misalnya apa yang menjadi urusan pemerintah daerah disebutkan dan diserahkan secara tegas. Jadi apa yang menjadi urusan daerah itulah yang disebutkan, sedangkan sisanya menjadi urusan pusat. C. Tentang asal kekuasaan asli. Pada negara serikat kekuasaan asli itu berasal dari negara-negara bagian. Oleh karena setelah negara-negara itu bergabung membentuk suatu ikatan, maka sebagian daripada kekuasaan mereka itu diserahkan kepada pemerintah gabungannya, pemerintah federal, dan biasanya kekuasaan yang diserahkan ini adalah kekuasaan yang bersifat umum yang menyangkut kepentingan mereka bersama. Maka baiklah dipusatkan supaya tidak ada kesimpangan siuran. Jadi di sini ada semacam kontribusi kekuasaan daripada negara-negara bagian kepada negara federal. Lagi pula perlu diingat dan diperhatikan bahwa di dalam negara serikat ini tidak mungkin setiap waktu diadakan perubahan kekuasaan pemerintah federal, pemerintah pusat, karena setiap perubahan kekuasaan pemerintah federal atau pemerintah pusat akan merupakan pula perubahan kekuasaan daripada kekuasaan pemerintah negara-negara bagian. Selain itu, karena kekuasaan itu asalnya dari negara-negara bagian, maka apabila akan diadakan perubahan terhadap kekuasaan pemerintah federal haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah negara bagian. Sedangkan pada negara kesatuan yang didesentralisir, kekuasaan asli itu ada pada pemerintah pusat. Jadi segala kekuasaan itu berasal dari pemerintah pusat. Kekuasaan asli yang ada pada pemerintah pusat itu kemudian sebagian daripadanya disekarang atau diberikan kepada pemerintah ke daerah untuk dilaksanakan. Biasanya yang dilaksanakan kepada pemerintah daerah ini ada kekuasaan untuk mengurus hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan daerah yang bersangkutan. Lagi pula menurut pertimbangan tidak akan efektif apabila hal-hal tersebut diurus oleh pemerintah pusat sendiri. Jadi sini ada semacam distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah. D. Tentang kedaulatan. Biasanya pada kedua negara tersebut kedaulatan ada pada pusat, jadi dapat dikatakan ada persamaan. Tetapi meskipun demikian, kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat daripada negara kesatuan yang didesentralisir lebih kuat daripada kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat daripada negara serikat, terlebih pada perserikatan negara. Karena di sini tiap-tiap negara bagian itu dapat dikatakan mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. 5. Perserikatan bangsa-bangsa. Liga bangsa-bangsa dulu dan Perserikatan bangsa-bangsa sekarang pun merupakan subjek hukum, sepertinya negara daripada hukum antar bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa yang ada di New York itu sesungguhnya bukanlah merupakan suatu negara, bukan pula merupakan perserikatan negara, melainkan adalah merupakan suatu organisasi internasional, organisasi antar bangsa-bangsa di mana tergabung dengan negara-negara. Organisasi ini dikatakan berdasarkan atas the principle of the sovereign equality of all its members dan atas komparatif
Masalahnya yang sering timbul ialah bagaimanakah sifat hukumnya daripada perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Dalam hubungan ini, Sir John Fraser Williams dalam suatu ceramahnya di depan International Law Association dengan judul The Status of the Law of Nation in International Law antara lain menyatakan bahwa apabila masalah sifat hukum daripada perserikatan bangsa-bangsa itu dikemukakan secara tidak salah pula, maka disambutlah kita dengan suara banyak yang serupa dari berbagai pihak yang berkuasa yang secara dulu mendahului menyatakan hal-hal tentang ketidakkan organisasi itu. Perserikatan bukan pula merupakan negara besar. Pernyataan ini adalah betul. Akan tetapi hal ini hanya merupakan penyangkalan belaka. Komentator Inggris yang resmi telah menyatakan tentang perserikatan itu sebagai a living organism. Pernyataan ini betul pula, dan dari pernyataan ini dapatlah disimpulkan bahwa organisasi itu, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempunyai badan, menjadi pendukung hak, ada kewajiban, dan pula mempunyai kekayaan. Memang demikianlah keadaannya, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mempunyai pengurus yang disebut Dewan, rapat yang terdiri atas utusan-utusan anggota-anggotanya, pegawai-pegawai sendiri, kantor, sekretariat, dan alat-alat perlengkapannya tidak dapat diganggu-gugat, sepertinya para diplomat. Semuanya itu disebutkan dengan tegas di dalam piagamnya. Piagam daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut lahir pada masa Perang Dunia Kedua tanggal 26 Juni 1945. Dalam suatu konferensi internasional di San Francisco, dan dalam piagam itu pula ditetapkan sebagai badan-badan utama daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah 1. General Assembly atau Majelis Umum. Ini terdiri daripada wakil-wakil negara anggota, dan dalam majelis ini setiap negara anggota mempunyai 1 suara. 2. Security Council atau Dewan Keamanan. Ini terdiri daripada 5 anggota tetap yang masing-masing punya hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Tiongkok nasionalis. 3. Economic and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Ini terdiri daripada 18 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 3 tahun. Adapun tugasnya ialah mengkoordinir aktivitas badan-badan khusus untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial, kesejahteraan umum, dan mengawasi pelaksanaan hak asasi serta kebebasan fundamental manusia. 4. Trusted Council atau Dewan Perwakilan. Ini anggotanya terdiri daripada negara-negara besar dan mengurus daerah-daerah perwakilan. 5. International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Nederland, yang anggota-anggotanya dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. 6. Sekretariat atau Sekretariat. Sekretariat ini dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atau unsur Dewan Keamanan. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris jenderal tadi dibantu oleh suatu staf. Sekretariat ini berfungsi sebagai International Civil Service, sebagai pamong peraja internasional. Dalam pasal 1 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan tentang maksud dan tujuan daripada organisasi itu sendiri, yang mana hal itulah yang sesungguhnya mendorong untuk berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan tersebut adalah 1. Membebaskan manusia dari ancaman perang, jadi memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan mengadakan perhubungan persahabatan antara bangsa-bangsa. 2. Memulihkan kepercayaan orang atas hak asasi manusia, atas martabat dan nilai diri manusia, atas hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta antara bangsa-bangsa besar dan kecil. 3. Menetapkan syarat-syarat dengan mana dapat dipertahankan hak serta ditaati kewajiban-kewajiban yang timbul dari traktat serta dari sumber-sumber lain dari hukum antara bangsa-bangsa. 4. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup ke arah yang lebih tinggi dalam alam kebebasan yang lebih besar. Negara-negara yang mengadakan perjanjian serta melahirkan piagam tersebut disebut original members. Dengan piagam itulah para original member itu secara sukarela menerima kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota, dan dalam piagam itu pula ditentukan bahwa membership of open to all other space loving which set to application contains in the chapter and in the judgment of the organization or be unwilling to carry out the application. Pasal 4. Ketentuan ini sebenarnya mempunyai arti yang penting. Dia menjamin dengan kalimatnya yang terakhir itu, sampai pada suatu tingkat tertentu akan ada homogeneity dalam organisasi bangsa-bangsa ini. Permohonan untuk menjadi anggota diputuskan oleh General Assembly, sidang umum atau majelis umum atas usul dari Security Council, Dewan Keamanan. Jadi penerimaan itu berdasarkan atas persetujuan organisasi ini. Karenanya ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum. Pada Dewan Keamanan diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan. Anggota-anggotanya ada 11, masing-masing dan 1 suara. 5 dari anggota-anggota ini adalah anggota-anggota tetap, seperti tadi telah disebutkan ialah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Tiongkok nasionalis. Anggota-anggota yang lain berganti-ganti setiap 2 tahun, dan ini dipilih oleh General Assembly dengan 2/3 suara. Dan untuk putusan-putusan Dewan Keamanan diperlukan 7 suara, dan diantaranya itu haruslah ada suara dari anggota-anggota tetap semuanya. Jadi dengan demikian tiap-tiap anggota tetap ini mempunyai hak
hak veto. Sidang umum harus diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun, dan yang dapat diselesaikannya adalah segala masalah yang termasuk bidang piagam, dan dapat pula menentukan pula usul. Tetapi sidang umum tidak dapat membicarakan masalah-masalah yang secara esensial adalah termasuk dalam yurisdiksi dalam negeri dari suatu negara anggota. Sidang umum terbagi atas 6 komisi, yaitu 1. Komisi Politik dan Keamanan, 2. Komisi Ekonomi dan Keuangan, 3. Komisi Sosial dan Kultural, 4. Komisi Turistik, 5. Komisi Administrasi dan Anggaran, 6. Komisi Masalah-Masalah Hukum. Adapun asas yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dari piagamnya ialah bahwa 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan atas dasar kedaulatan yang jelas dari semua anggota. 2. Semua anggota harus melaksanakan dengan etikat baik semua kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan piagam. 3. Sengketa senjata internasional akan diselesaikan dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian, keamanan, keadilan internasional tidak terganggu. 4. Segenap anggota tidak akan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan teritorial atau kemerdekaan setiap negara atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan piagam. 5. Segenap anggota harus membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tindakan-tindakannya yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan piagam dan tidak akan membantu negara mana terhadap siapa dilakukan tindakan-tindakan itu. 6. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjamin agar negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 7. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah-masalah dalam negeri dari setiap negara atau mengharuskan penyelesaian masalah itu menurut ketentuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dilihat dari sejarah serta aktivitasnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih baik dan lebih maju daripada Liga Bangsa-Bangsa dulu, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Demikianlah mungkin besar ucapan, bila organisasi internasional ini telah ada sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama, maka kiranya Perang Dunia Pertama itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan demikian pula lah halnya dalam menghadapi keadaan internasional dewasa ini, sehingga Perang Dunia Ketiga dapat dielakkan. Mudah-mudahan. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Terima kasih.